Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, eh, di sini kelompok 4, kelompok 4 dalam mata kuliah analisis produktivitas, yang dimana judul yang akan kita presentasikan adalah analisis produktivitas pada LAN CPC di PT X menggunakan konsep MPIS. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Muhammad Ecang, ada selanjutnya Akbar Itu Samudra, Vidya Nur Aini, Fasal Arianda, dan juga Muhammad Ilham Permana. Lanjut. Sebelum melakukan penjabaran yang lebih eksplisit, saya akan sedikit menjelaskan mengenai LAN pekerjaan, di mana pembahasan dalam bab pertama pada bab ini yang berisi tentang penjelasan mengenai LAN pekerjaan, komponen-komponen yang terdapat dalam bab ini meliputi stasiun kerja, beban kerja, dan juga keahlian pekerja. Nah, yang pertama stasiun kerja adalah di mana lokasi di sepanjang LAN produksi, di mana satu atau beberapa elemen kerja dilakukan oleh seseorang atau beberapa pekerja. Ini dikutip dari Grove penelitian tahun 2015. Stasiun kerja didesain agar pekerja dapat berdiri atau duduk. Nah, yang kedua, pada stasiun kerja berdiri, pekerja akan mengerjakan di sepanjang LAN produksi, mulai dari sisi upstream, station, dan pekerjaan bersama dengan work unit sampai pekerjaan selesai. Lalu pekerjaan pada setiap stasiun ini yang duduk dalam melakukan pekerjaan dilakukan agar pekerjaan tidak cepat mengalami kelelahan yang dapat berakhir pada kecacatan produk yang dirakit atau juga yang diproduksi, di mana jikalau pekerja itu merasa lelah atau terasa kecapean akan mengurangi kinerja pada produksi yang dijalankan. Lalu yang menyebabkan beban kerja, di mana konsep yang timbul karena adanya keterbatasan kapasitas dalam proses informasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Ilham Permana. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu studi kasus. PTX merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur sebagai penghasil produksi minyak goreng. Proses pembuatan minyak goreng menerapkan semi otomatis dengan menggunakan mesin dalam proses packaging, di mana produk minyak goreng akan dikemas sehingga menjadi produk siap kirim dan diperjualbelikan. Dalam proses produksinya, sebuah perusahaan harus mampu menetapkan target produksi yang sesuai dengan permintaan dan kemampuan resource-nya. Dengan jumlah permintaan yang tinggi, maka perusahaan penghasil minyak goreng tersebut harus memiliki kemampuan resource yang berkualitas. Akan tetapi, perusahaan penghasil minyak goreng tersebut menerapkan sistem bekerja kontrak, sehingga operator yang bekerja hanya memiliki waktu yang singkat untuk pembelajaran dan penyesuaian. Oleh karena itu, perusahaan pemproduksi minyak goreng tersebut perlu mengetahui waktu standar dan output standar dari pekerjanya sebagai acuan bagi pekerjanya kelak. Penelitian yang dilakukan pada Departemen CPC atau yang biasa disebut Consumer Pack Oil. Departemen tersebut bertugas untuk memproduksi minyak jenis Fortune. Berikut ini merupakan gambar jenis minyak yang diproduksi oleh PTX. Berikut ini merupakan layout dari Departemen CPC yang terdiri atas 3 line, yaitu line 10, line 11, dan line 12.
Berdasarkan layout divisi di DPD, ya terdapat 3 divisi kerja. Adapun divisi kerja tersebut beserta operasi kerja antara lain yaitu divisi packing yang bertugas menata kemasan pada loader, yang kedua pengisian minyak, lalu yang ketiga melakukan proses vakum pada produk sebelum dimasukkan ke dalam box. Yang kedua yaitu divisi maintenance, yaitu memperbaiki dan melakukan perawatan serta merakit mesin. Lalu yang ketiga, divisi quality control, yaitu bertugas melakukan uji lab minyak dan pengecekan pada minyak. Pada kasus ini akan lebih fokus pada divisi CVC, terdapat 5 proses pada divisi packaging, yaitu yang pertama menata kemasan pada loader, lalu yang kedua pengambilan kemasan oleh vakum, yang ketiga yaitu pengisian minyak, lalu yang keempat proses sealing hot press pada kemasan, lalu yang kelima, yang terakhir yaitu proses coating expired produksi. Lalu ya dapat dilihat pada gambar yang merupakan layout pada divisi packaging yang dijadikan objek amatan pada studi kasus yang kita lakukan. Mungkin untuk slide selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Muhammad Ilham Permana. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan teman kelompok yang lain, yaitu Vidya Nur Ain. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa studi kasus menggunakan konsep MEPIS. MEPIS merupakan singkatan dari Measurement, Evaluation, Planning, Improvement, dan Sustain. Secara singkat, MEPIS adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk memberikan penilaian ataupun pengukuran yang berbasis pada kelima metode yang ada. Pada bagian measurement atau pengukuran akan dilakukan proses pengukuran berkaitan dengan penggunaan sistem perakitan manual. Selanjutnya diikuti oleh evaluation atau evaluasi. Pengukuran pada divisi packaging. Pengukuran adalah salah satu bagian dalam MEPIS. Pengukuran ini menjadi bagian awal yang harus dilakukan agar mampu melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pengukuran yang akan dilakukan meliputi pengukuran yang menentukan performa rating, allowance, waktu normal, waktu standar line, dan output standar line. Namun, sebelum melakukan pengukuran tersebut, data-data yang terkumpul harus dilakukan uji keseragaman dan kecukupan data terlebih dahulu. Berikut merupakan rekap data waktu pengerjaan produk yang dicatat menggunakan stopwatch. Terdapat 8 departemen, di mana setiap departemen memiliki 1 hingga 3 elemen kerja. Setiap elemen kerja dicatat waktu kerja sebanyak 24 iterasi. Selanjutnya, di sini terdapat data pada line 10, line 11, dan line 12. Pada line 10, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Vidya Nur ini. Yang selanjutnya bisa dijelaskan dan juga dipahamkan oleh Mas Fasal Arianda. Terima kasih. Assalamualaikum.
Wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan performance rating. Performance rating itu digunakan untuk menentukan penilaian kepada operator yang diamati. Performance rating ini dinyatakan dalam presentasi angka desimal hasil dari performance rating. Dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian dengan cara mengelompokkan tingkat keterampilan usaha pekerja, kondisi kerja pekerja, dan konsistensi pekerja. Pada Westinghouse rating system akan dijabarkan 6 derajat scale, yaitu poor, fair, average, good, excellent, dan super. Skill rating tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam nilai presentasi yang ekuivalen dengan interval plus 15% untuk super skill hingga minus 22% untuk poor skill. Begitu pula dengan effort, condition, dan konsistensi. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung performance rating. Performance rating meliputi itu angka 1 ditambah skill plus ditambah conditional ditambah effort ditambah konsistensi dikali 100%. Kemudian berikut tabel Westinghouse yang memuat data mengenai presentasi untuk 6 derajat skill. Berikut ini merupakan contoh perhitungan performance rating yang didasari pada kondisi seseorang pekerja pada departemen. 1. Seorang pekerja memiliki kemampuan yang sangat baik, usaha yang cukup, kondisi yang buruk, serta memiliki konsistensi rata-rata. Keempat kriteria tersebut kemudian diplotkan ke dalam tabel Westinghouse rating system dan dicari nilai dari masing-masing kriteria. Untuk rumus dari performance rating 1 tambah 0,5 dikurangi 0,7 dikurangi 0,3 dikurangi 0,1 dikali 100. Kemudian turun 1 ditambah dikurangi 6 dikali 100. Kemudian 0,94 dikali 100 yang kemudian hasilnya 94%. Berikut ini merupakan data performance rating dari operator di masing-masing line produksi. Ada nama line, skill, effort, condition, konsistensi, performance rating. Allowance adalah sebuah kelonggaran waktu yang diberikan kepada pekerja untuk beristirahat sejenak dari pekerjaannya. Kelonggaran waktu yang diberikan dapat diklarifikasi sebagai kebutuhan untuk personal allowance, weekly allowance, dan daily allowance. Dikutip dari Wikido Subroto 2006, kelonggaran waktu yang diberikan tergantung dari pekerjaan masing-masing ataupun kelonggaran waktu yang diterapkan untuk semua. Berikut ini merupakan persamaan perhitungan allowance pekerja. Dari persamaan tersebut, dihitung allowance dari pekerja dari setiap departemen. Berikut ini merupakan tabel rekap data allowance dari masing-masing departemen. Waktu normal adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan mempertimbangkan performance rating rata-rata pekerja ada umumnya. Dikutip dari Wikido Subroto 2006, waktu normal ini menunjukkan bahwa operator mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tempo dan kecepatan normal. Waktu normal dapat dicari dengan rumus berikut di bawah ini. Waktu normal, waktu pengamatan dikali performance rating. Dari persamaan tersebut, kemudian dihitung waktu normal dari pekerja dari setiap departemen. Berikut ini merupakan tabel rekap dan
tabel rekap data waktu normal dari masing-masing departemen. Untuk waktu standar adalah waktu normal yang telah diberikan penyesuaian berupa kelonggaran dan lingkungan bekerja untuk melakukan kegiatan personal dalam menyelesaikan pekerjaannya. Waktu standar ini sudah mempertimbangkan banyak aspek untuk dari pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Rumus dari waktu standar yaitu waktu normal ditambah waktu normal kali dari persamaan tersebut kemudian dihitung waktu standar dari pekerja dari staf departemen. Dan berikut ini merupakan tabel data waktu standar dari masing-masing departemen. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mas Faisal Arianda. Selanjutnya untuk lebih lanjutnya bisa dijelaskan rekan saya itu Akbar Ridho Samudra. Dipersilakan. Cek, cek. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Berikutnya untuk perhitungan waktu standar plan dan standar plan. Jadi di rumus waktu standar plan atau waktu standar plus waktu seri. Output standar plan sama dengan 1 bagi standar plan unit per jam. Dalam proses perakitan departemen, seluruh operasinya berjalan seri. Berikut merupakan waktu standar plan departemen. Jadi setelah melakukan perhitungan waktu standar plan, setelah dihitung, kita mencari waktu output standar plan. Seperti yang di bawah itu. Hasil menunjukkan 879 unit per jam. Pengukuran parsial adalah rasio dari output yang dibagi dengan output dari suatu faktor. Ada jumlah pekerja, jumlah jam kerja dalam satu hari, jumlah hari kerja dalam satu minggu. Sedangkan output yang dihasilkan dari departemen yaitu sebesar 879 unit per jam berikut merupakan perhitungan dari output yang dihasilkan. Tahap kedua, tahap evaluasi terhadap tahap kedua ini dilakukan setelah tahap pengukuran selesai dilakukan. Seperti yang ada di tabel bawah, merupakan data rekap hasil perhitungan dari performa rating setiap klien. Berdasarkan hasil evaluasi perbaikan yang akan dilakukan difokuskan pada Lens 11. Karena di Lens 11 ini memiliki beberapa kekurangan yang terdapat pada skill dan effort seperti yang tabel di bawah. Selain perbaikan pada Lens 11, perlu juga dilakukan perbaikan pada kondisi. Hasil pengukuran menunjukkan seluruh departemen memiliki kondisi rendah yaitu hanya sebesar 0,03. Nilai yang rendah tersebut dapat disebabkan karena kondisi ruangan yang kurang ergonomis untuk bekerja, sehingga menyebabkan pekerjaan kurang nyaman. Dan kondisi yang ditargetkan agar mencapai nilai 0,5. Berikut target kriteria perbaikan kondisi LER. Target dari kondisi LEN masing-masing ditargetkan sebesar 0,9, kondisi existing sebesar 0,03. Jadi peningkatan yang dihasilkan adalah 0,6. Untuk perbaikan elemen pada departemen tersebut, maka perlu dibuat perencanaan perbaikan. Perencanaan bertujuan untuk menentukan tindakan apa yang diambil dari perbaikan untuk kondisi. Berikut ini merupakan rencana
perbaikan yang akan dilakukan. Mungkin dari tabel perbaikan ini bisa dijelaskan oleh Mas Ecang. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, di sini ada di tabel berikut ini adalah tabel perbaikan pada departemen yang dimana di sini menjelaskan tentang skill, effort, yang dimana segi di line 11 dan 12 perencanaan perbaikan sesuaikan pekerjaan berdasarkan keahlian pekerja. Dilakukan pendataan mengenai keahlian masing-masing pekerja tersebut kemudian ditempatkan pada departemen atau juga bisa diberikan jenis pekerjaan yang sesuai dengan keahlian pekerja. Dan juga pada effort di line 10, 11, dan 12 mekanisme pemberian reward atau hadiah untuk meningkatkan usaha dari pekerja dan juga meningkatkan semangat dan juga etos kerja pada pekerja sendiri. Hadiah diberikan apabila pekerja memiliki prestasi atau kenaikan kinerja pada job yang diberikan oleh perusahaan. Lanjut. Selanjutnya adalah konsistensi dan juga kondisi. Konsistensi di line 10, 11, dan 12 mengurus kerja manual otot atau juga physical performance. Pengukuran kerja manual di sini merupakan kemampuan fisik pada setiap karyawan dan juga pekerja tentunya sehingga dapat mengetahui batas kemampuan pekerja atau individu karyawan-karyawan yang dipekerjakan untuk menentukan kemampuan kerja otot manusia. Maka digunakan indikator berupa konsumsi energi. Hasil beberapa alasan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam suatu pekerjaan seperti kelemahan, keselamatan, pengaturan jadwal periode istirahat, schedule break, job spesifikasi, job evaluasi, dan juga environment stress atau mental pada pekerja. Yang keempat, kondisi di line 10, 11, dan 12 ini di mana ada metode 5S merupakan metode untuk mengatur atau mengelola tempat kerja menjadi lebih baik secara berkelanjutan yang dimana agar pekerja ataupun karyawan sendiri untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan job desk dari perusahaan itu menjadi nyaman, aman, dan juga aman. Lanjut ya. Di sini rekap waktu operasi dan waktu departemen. Operasi 1, 2, 3. Ini dan 10, 11, 12. Satu departemen menjadi satu. Yang keseluruhan adalah 487,74. Nah, yang terakhir pada kesimpulan terhadap satu line yang mengalami penurunan produktivitas yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Setelah dilakukan perbaikan dengan menggunakan line balance dengan metode LCR didapatkan nilai 879 unit per jam. Dilihat terdapat kenaikan yang tidak begitu signifikan. Dapat disimpulkan bahwa kondisi existing yang sudah ada dianggap cukup baik. Untuk lebih eksplisitnya ada di link di bio. Itu ada
eh, paper atau rekapan secara eksplisit untuk pengerjaan mata kuliah ini. Saya sampaikan, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.